Ntar balik. Bang lah. Iya bang deh. Ntar balik bareng ya? Bang Om. Boleh, tapi cepet ya. Gua ada janjian nih sama temen. Iya kita kan sholat dulu ntar. Iya, 2 menit ya. Hah? Gua buru soalnya. Sholat 2 menit. Sholat apaan tuh bang? Ya elah, kan udah dari kecil udah sholat. Harusnya udah hafal dong, udah hatam dong harusnya. Jadi bisa dong 2 menit. Iya gak gitu juga lah bang, mentang-mentang apa terus gue harus cepet-cepet gitu bacanya. Nah, Gak boleh, bang, gak boleh. sholat itu mau sholat subuh, sholat zuhur, mau pendek, mau panjang, yang penting tenang, Betul. khusyuk. Bener tuh. Gimana sih sholat Iyalah. 2 menit? Gak boleh Ya buru-buru. udah semenit dah. Ah, lebih cepet dong. Ah, gitu. Gimana sih? Nggak gitu dong bang konsepnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau cepet-cepet mau kemana? Siapa yang mau cepet-cepet mau kemana? Nah, Siapa yang cepet-cepet mau kemana? Bang Beben kayaknya harus dicerahkan ini bunda, harus dicerahkan. hari ini kayaknya. Bang Beben tadi Bang Beben? mau pulang bareng katanya sholat dulu. Bagus sih sholat Bagus. dulu ya. Bang. Tapi masa sholat 2 menit bunda? Iya, mau buru-buru soalnya bang. Lama banget. Ya cepat, cepat, itu cepat. Banget tuh. Cepet banget. Cepet banget. Sholat apaan kok 2 menit? Ngebut, sholatnya ngebut. Gak boleh ini nih. Takutnya sholat atau ibadah yang kamu lakukan itu tidak betul. Takutnya sia-sia. Makanya ya begitu ya bunda. Jadi jangan hanya mengukurkan kewajiban aja, tapi Iya. kan ada yang harus kita perhatikan ketika dalam sholat. Nah, takutnya kalian cuman, wah ini kewajiban saya sholat. Udah gitu. Tapi benar apa tidaknya kan hidung siapa? Who knows? Ya uno. Siapa itu Bang Beben? Beben. Tenang aja. Kamu. Tenang aja, kita bahas hari ini. Siapa? Biar kalian mengerti. Bener ya bunda ya? Tapi bagus bang, pembahasan kita hari ini penting banget. Benar. Sudah betulkah sholat kita? Penting dong. Sebelumnya saya mau menyapa dulu nih bunda yang ada di rumah dan di studio. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Bunda yang ada di studio ini dari mana? Dari Duren Sawit. Nah, assalamualaikum bunda. Pagi hari ini akan membahas tentang sudah benarkah sholat yang kita lakukan selama ini? Kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Liza. Ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Sebelum kita membahas lebih jauh nih bunda, apa keutamaan sholat dibandingkan ibadah yang lain nih bunda? Kita bahas itu dulu nih. Silahkan. Izin berdada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun. Iya. Orang kalau sholat pakai ilmu punya nilai. Tapi sebaliknya orang sholat nggak pakai ilmu kagak ada nilainya. Contoh ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu termasuk rukun. Takbiratul ihramnya rukun. Tapi pas ketika mengangkat tangannya melohok banget. Sunnah. Ya, sunnah tuh kalau dilakuin dapat pahala karena tahu jadinya ketika mengangkat tangan ketika takbiratul ihram kita tahu tuh pahalanya ada sunnah maka kita mendapatkan pahala ada nilai itu sholatnya. Tapi cuma mau ngikut-ngikut baik dah ngikut-ngikut doang dia ngangkat kita ngangkat dia ngejongkal kita ngejongkal nggak tahu tuh ada nilai apa di dalamnya zero tuh nggak ada nilainya. Jika sholat sesuai dengan petunjuk maka apa yang akan kita dapatkan? Pertama Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji lagi perbuatan yang munkar. Yang keduanya, Allah mensifati orang yang sukses itu bukan orang yang tinggi pangkatnya. Bukan orang yang lega sawahnya, tapi apa yang Allah kriteriakan sebagai orang yang sukses adalah qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Tuh kriteria orang yang sukses. Yang ketiganya apa? Keutamaan daripada kita sholat. Allah berikan jalan keluar daripada kesusahan.
Dari Nabi Muhammad SAW mengatakan idza hazaba amrun shalla. Dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi seketika itu langsung mendirikan sholat. Tuh, maka sholatlah dengan khusyuk, dengan tumak ninah, insya Allah kita mendapatkan keutamaan-keutamaan daripada ibadah sholat. Allah Ta'ala a'lam. Gitu. Penting tuh kita mengetahui itu ya Bunda ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Langsung aja deh Bunda yang di studio. Ada yang baper gak? Silahkan. Sudah benarkah sholat kita? Nah, Ya, boleh. Bunda, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibu Yuyun dari Majelis Taklim Nurul Falah, Duren Sawit, Jakarta Timur. Iya Bunda. Yun, boleh. Baper ya Bun? Iya. Baper Bang Melki. Iya, aduh saya ditegur alhamdulillah. Dari berapa episode? Aduh, 400 episode baru ditegur sekarang. Akhirnya dianggap juga. Begini Bun, Bang Melki. Saya mau bertanya. Saya itu setiap sholat, perasaan saya itu udah khusyuk. Tapi saya tuh selalu ingat. Oh iya, tadi suami saya makan siang zuhur ini udah makan apa belum ya? Oh. Terus anak saya kan sekolahnya agak jauh TK. Oh iya, nanti jam 2 mau ngejemput anak saya nih. Waduh, saya bingung juga nih. Nah, padahal saya setiap sholat itu saya berusaha untuk khusyuk. Rukun sholat juga sudah saya Lakukan. Nah, pertanyaan saya, setiap saya sholat itu kira-kira diterima apa enggak ya? Suka Dapet kepikiran pahala aja nggak tuh ya? lagi sholat Iya. tuh ya. Saya mikir dah, saya dapat pahala enggak ya? Kalau cuma satu kan gimana gitu. Ini kok semua Nah, lima waktu iya, kita iya. kau doang. Bener. Nah, gimana caranya mensiasati supaya sholat saya itu lebih khusyuk, saya juga lebih istiqomah, saya mendapat pahala gitu. Amin. Cukup sekian, terima kasih. Sama-sama, Assalamualaikum Bunda. Bang Melki, Waalaikumsalam Bunda, warahmatullahi Nada, Bunda Waalaikumsalam Risa. warahmatullahi wabarakatuh. Sama loh Bunda, aku juga kalau sholat tuh suka, ini udah atahiyat belum nih ya? Udah berapa rakaat itu suka kayak begitu tuh Bunda. Kayak gitu, nanti kita bahasnya setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita balik lagi di Assalamualaikum Bunda, Bun. Bunda. Iya. Tema kita pada pagi hari ini adalah sudah betulkah sholat kita? Nah, pertanyaan Bunda nih bagus nih, seperti yang saya alami nih. Kalau lagi sholat tuh udah nih berusaha khusyuk gitu. Ada aja tuh. Aduh, ini udah rakaat berapa nih ya? Iya. Berapa ini? Udah tambahin aja satu dah. Gitu. Saya berpikiran banyakin aja deh daripada kurang gitu, Bunda. Oh, gitu. Kalau Bunda tadi ini malahan kepikiran. Suaminya udah makan belum ya? Anak saya siapa yang jemput ya? Oh iya, saya belum punya anak. Oh, gitu. Sampai segitunya ya. Ini gimana nih? Gimana nih, Bunda? Masya Allah, baik. Terima kasih ya Bang ya. Bunda Risa izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin was-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bun, Bunda, sepertinya permasalahan tadi yang ditanya permasalahan kita semua ya. Bahwa ketika sholat baru Allahu Akbar, pikiran kita kemana-mana. Dan memang itulah yang menjadi sasarannya setan untuk mengganggu kita. Yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu datang untuk mengganggu, membisikkan di hati kita supaya kita was-was. Apa yang kita ingat ketika dalam sholat jadi lupa. Apa yang kita lupa, tapi ketika dalam sholat jadi ingat. Setan selalu mencari pintu masuk untuk mengganggu hambanya Allah dalam beribadah. Oleh karena itu, pertama yang bisa kita lakukan sebelum kita sholat, pastikan apa yang mengganggu kita tuntaskan dulu supaya khusyuk sholat kita. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntungnya orang ketika dia khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, apa yang kita lakukan?
bisa dijadikan tempat sholat kita ini ada penghalangnya. Contoh, kita cari tembok, di hadapan kita terhalang dengan tembok. Atau misalnya lemari, ya. Kalau dalam istilah bahasa Arab adalah sutroh, penghalang. Nah, bisa kita sholat yang di hadapan kita tertutup dengan apa ya? Pendeknya pandangan kita. Karena kita udah beres semua, perut kita udah nggak pengen buang air, kemudian juga semua beresan sudah. Tapi ketika pandangan jauh, maka kita akan melihat apa yang ada di hadapan kita. Betul apa enggak? Betul. Jadi boleh kita mencari tempat sholat yang sekira-kiranya pendeklah pandangan kita. Yang ketiga yaitu kita bisa mencoba mengartikan bacaan demi bacaan yang kita lakukan di dalam hati. Dan kita satukan gerakan dengan hati kita. Allahu Akbar, kita sedang berserah diri kepada Allah. Ketika ruku, ketika sujud, itu semua kita sedang berserah diri kepada Allah. Jadi hati kita condong penyerahan diri kita kepada Allah. Memang di dalam sholat ada sunnah yang abad, ada sunnah yang hayat. Kalau sunnah yang hayat, kalau tertinggal itu nggak usah kita yang namanya sujud syahwi. Tapi kalau yang namanya sunnah abad, ini dianjurkan kita untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ini pernah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya ketika kita tertinggal rokaat dalam sholat, lupa rokaat sholat, maka kerjakanlah sujud sebelum salam. Itu namanya sujud sahwi. Bun, Bunda. Dan yang tidak kalah penting adalah sempurnakanlah sholat kita dengan sholat yang nawafil. Sholat-sholat tambahan. Karena nanti di yaumil qiyamah ketika ketidaksempurnaan sholat fardu kita, tidak sempurna ya. Karena kalau bolongnya sholat fardu harus diganti dengan qada. Tapi kalau ketidaksempurnaan sholat fardu kita akan dicari mana tabungan-tabungan sholat sunnah. Kalau ada yang tertinggal mungkin tidak khusyuk, mungkin kurang khusyuk, mungkin aurat tersingkap, atau mungkin ada sunnah-sunnah yang tertinggal, maka akan ditambal dengan sholat sunnah yang dia miliki. Oleh karena itu fardunya diperhatikan, sholat sunnahnya juga ditambahkan insya Allah. Apa yang dibaca ketika sujud sahwi? Perbanyak baca tasbih gitu Bang. Tapi benar juga tuh tadi Bang Melki. Apa tuh Bun? Ketika ragu mau sholat maghrib ini 2 apa 3 ya, maka lebih bagus adalah menambahkan rokaat supaya lebih aman. Biasanya di rokaat ketiga tuh Bun, rupanya. Kenapa? Iya. Rokaat kedua, 2 apa 3. udah tahiyat, apa belum gitu tuh ya Bang ya. Mana suara sekitar bunyi lato-lato lu tetak. Maka bagus Bang diulang lagi tuh kayak tambah lagi rokaat. Mantap dah Melki wibawanya dah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Tema kita pada pagi hari ini adalah sudah benarkah sholat kita? Ada yang baper silakan. Waduh, Bunda, senior dulu nih. Silakan Bunda. Senior Bang. Senior. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Haja Maimunah dari Majelis Taklim Nurul Falah Duren Sawit. Iya Bunda. Saya baper nih. Ada. Iya Bunda. Rumah saya dekat masjid. Kemudian saya beserta suami dan anak-anak saya, keluarga saya berjamaah di masjid. Masjid itu juga wakaf keluarga dan pengurusnya juga, pengelolanya juga keluarga. Kemudian yang jadi permasalahan, imamnya itu sudah tua. Waduh, aki-aki. Iya, bacaannya itu suka salah dan tidak jelas. Oke. Saya sudah sampaikan kepada pengurus untuk diganti imamnya. Tapi tetap saja Masih Bapak itu juga? masih Jadi imam. jadi imam yang tua itu. Pertanyaan saya, apakah sholat saya sah atau tidak dengan imam yang gak jelas? Imamnya salah kalau imam salah imam. gitu ya. Segitu aja ya pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sah gak tuh sholatnya kalau imamnya salah? Masya Allah. Izin Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Dikatakan di dalam kitab Nihayatuz Zain karya Al-Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Pandangan daripada mazhab Asy-Syafi'i ketika
surah selain Al-Fatihah. Ya, jika kesalahan itu tidak mengubah makna dan dilakukan karena tidak tahu atau lupa, maka sahlah sholatnya dan sah juga orang yang bermakmum kepadanya walaupun itu dikatakan makruh. Sementara apabila dilakukannya dengan sadar, sengaja, maka dijatuhi hukumnya haram. Penting oleh kita ngasih usul udah sama dekem. DKM. Sama DKM. Cari, siapkan kriteria seorang imam dan khotib. Apa tuh cirinya atau kriteria orang yang bisa menjadi imam? Pertama, yang fasih bacaannya. Yang kedua, yang memang alim daripada ilmu fikih. Oleh karenanya, yuk siapkan imam, siapkan khatib yang bagus karena akan mempengaruhi kekhusyuan seorang makmum pada masjid tersebut. Insya Allah. Bun, Ya. Bunda. Iya. Jangan kemana-mana ya, abis ini kita balik lagi tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kesalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Nah, caranya gimana Bunda agar sholat kita itu menjadi kebutuhan, jadi bukan kewajiban saja gitu loh. Iya, jadikanlah waktu sholat kita adalah waktu kita bersama dengan Allah. Bersyukur kita kepada Allah dalam satu hari 24 jam, banyak aktivitas yang kita kerjakan. Tapi ketika datangnya azan, waktunya sholat, azan berkumandang, maka apa yang dianjurkan? Kita mengucap marhaban bizikrillahi ta'ala, qurrata a'yunin nabika ya Rasulullah. Selamat datang pengingat Allah yaitu sholat. Jadi kita bersyukur meskipun aktivitas kita banyak. Kemudian ketika datangnya waktu sholat, azan berkumandang, bergembiralah. Karena itulah saat yang terindah. Kita bisa bersama dengan Allah. Wallahu a'lam. Begitupun ada kata yang salah. Islam itu nggak perlu sholat, yang penting hatinya Islam. Justru Islam itu harus dilakukan dari lisan, dilakukan dari hati, dan dilakukan oleh amal dan perbuatan. Amin. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan sholat itu ibarat mandi. Sholat 5 waktu ibarat mandi. Ketika kita mandi 5 kali dalam sehari, maka dipastikan sudah tidak ada kotoran pada diri kita. Oleh karenanya, jadikan sholat itu kebutuhan, bukan menjadi menggugur kewajiban. Oh gitu. Itu bisa jadi kunci surga Bang kalau sholatnya rapih Bang. Oh gitu, Bunda. Karena cuci, setrika, kilat selesainya. Ajib. Kunci surga sholat namanya. Ajib. Bun. Ya. Iya. Semoga tayangan hari ini bermanfaat nih buat kita semua. Nah, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bunda Nada boleh pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada, terima kasih Bunda Alisa. Terima kasih teman-teman Ar-Rahim. Terima kasih ya, Bunda udah hadir di studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Nah, buat Bunda yang ada di rumah, kalau mau nonton langsung ke studio, langsung DM di Instagram atau email ke sini ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatu bersalamil mubin linul potit ini ya goromi
Salatu bisalamil mubin linutotit ta'ini dia goromi Nabiun kana aslat takwini min ahdikun fayakun ya goromi Nabiun kana aslat takwini